Nah, anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Maria. Saat ini Miss Maria akan cerita tentang kelahiran Esau dan Yakub. Sebelum kita mendengarkan cerita, baiknya kita akan berdoa dahulu ya. Yuk kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami tidak mempunyai sesuatu apapun yang dapat kami berikan. Tetapi Tuhan, kami punya Roh Kudus yang akan menolong hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi Tuhan setiap firman-Mu dan kuduskan hati dan pikiran hamba-Mu, supaya firman-Mu tersampaikan kepada anak-anak dengan baik dan juga orang-orang yang mendengarkan, sehingga mereka percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, nah kamu masih ingat cerita tentang Bapak Abraham? Bapak Abraham itu mempunyai seorang anak yang bernama Ishak. Nah, Ishak tumbuh menjadi pemuda yang dewasa. Dan saatnya Bapak Ishak ini harus mencari seorang istri untuk nanti dia boleh menurunkan anaknya, demikian ya. Kemudian Bapak Abraham ini memanggil Eliezer, pembantunya yang paling tua, yang diberi kuasa di dalam rumahnya. Bapak Eliezer, sini. Oh ya Tuhan, ada apa? Sini aku mau bicara kepadamu. Baik, Pak Eliezer, pergilah kamu ke negeriku, di tempat sanak saudaraku. Dan bawalah seorang perempuan untuk menjadi istri Ishak. Oh, baik Tuhan, baik, aku akan laksanakan perintahmu. Tapi nanti kalau perempuan itu tidak mau kubawa ke sini, apakah Pak Ishak harus yang pergi ke sana? Oh, tidak boleh. Jadi yang harus ke sini adalah perempuan yang akan menjadi istri Ishak. Ishak tidak boleh pergi ke sana. Baik. Nah, Bapak Eliezer akhirnya anak-anak berangkat pergi ke sanak saudara dari Bapak Abraham. Dan dia di sana menemukan seorang perempuan anak dari Laban yang bernama Ribkah. Nah, setelah Ribkah diizinkan oleh Bapak Laban ini untuk dibawa Eliezer pulang ke rumahnya Abraham, mereka dinikahkan. Sekarang Bapak Ishak mempunyai istri bernama Ribkah. Nah, setelah mereka menikah, ternyata mereka belum dikaruniai anak. Mereka hatinya juga sedih. Dan mereka berdua berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku, tolonglah kami, supaya kami mempunyai anak. Dan benar anak-anak, kalau kita meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan itu sesuai dengan rencana Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan doa kita. Bapak Ishak demikian juga, doanya dikabulkan. Kemudian istrinya, Ibu Ribkah, mengandung. Wah, senang sekali ya. Bapak Ishak dan Ibu Ribkah ini sangat senang sekali, karena sekarang Ibu Ribkah mengandung. Pastinya dia akan punya anak. Mengandungnya kayak mama, perutnya besar, demikian ya. Ternyata anak-anak, luar biasa berkat Tuhan itu. Ibu Ribkah tidak mengandung satu anak, tetapi 2 anak. Di dalam kandungan dari Ibu Ribkah itu ada 2 anak. Lihat ini. Oh, ada 2 anak tuh. Di dalam perutnya Ibu Ribkah itu ada 2 anak. Wah, tambah senang sekali ya Bapak Ishak dan Ibu Ribkah, karena sekaligus dia akan mempunyai berapa? 2 orang anak. Namanya anak apa anak? Anak kembar. Ya betul, namanya anak kembar. Nah, saatnya dedeknya itu mau keluar dari perut ibunya. Dan ternyata luar biasanya, ketika dedeknya keluar itu, satu dengan yang lainnya itu saling memegangi anak-anak ya. Adik bayi itu memegangi tumit kakaknya. Yang satu itu pegangan tumitnya, pegangan kakinya tuh, lihat tuh. Pegangan
Jadi kakinya ini dipegangi oleh adiknya, tumitnya kakaknya dipegangi oleh adiknya, anak-anak. Wah, kemudian lahirlah seorang bayi yang pertama. Kulitnya tuh merah dan banyak bulunya. Bulunya tebal. Karena wajahnya merah, kulitnya merah, dan bulunya tebal, maka anak itu diberi nama siapa? Esau, ya, diberi nama Esau. Tuh, bayinya lucu ya, diberi nama Esau. Dan kemudian adiknya yang satunya lagi lahir juga, diberi nama Yakub. Diberi nama Yakub. Yakub lebih bersih anak-anak kulitnya. Kulitnya putih, ya, lebih bersih. Tetapi kalau Esau kulitnya merah, banyak bulunya. Namanya Esau, dan dedeknya yang kulitnya lebih putih, lebih halus, diberi nama Yakub. Bapak Ishak dan Ibu Ribka sangat senang sekali karena dia memiliki berapa itu? 2 orang bayi, ya, memiliki 2 orang bayi. Wow, mereka senang sekali dan gembira. Mereka memuji Tuhan. Dan ketika mereka dewasa, Esau itu menjadi seorang pemburu. Pemburu itu cari hewan, wah, untuk dimakan ya, di hutan. Senangnya dia pergi ke hutan, memanah, ya toh, mencari binatang-binatang di hutan, terus dibawa pulang untuk dimakan juga, ya. Tetapi adiknya tidak. Ya. Jadi Esau menjadi seorang apa, anak-anak? Menjadi seorang pemburu. Tuh, ya, bawaannya itu luar biasa kan? Tetapi adiknya tidak. Adiknya menjadi seorang peternak. Dia ada di rumah dan dia suka di rumah, pekerjaannya mengembalakan domba. Jadi lain pekerjaannya. Esau ada di hutan, sedangkan Yakub sukanya di rumah dekat dengan ibunya, membantu ibunya memasak, ya, sambil juga dia beternak domba. Nah, itulah cerita dari kelahiran Esau dan Yakub. Nah, anak-anak tentunya akan menghafalkan ayat hafalan ya. Hendaklah kamu saling mengasihi. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Dan saling apa? Selain saling mengasihi dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya kan? Jadi anak-anak, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bisa anak-anak? Bisa ya? Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Dan jangan lupa senantiasa berdoa memuji Tuhan. Satu lagi, selain itu karena masa pandemi, anak-anak jangan lupa selalu cuci tangan, kalau pergi memakai masker. Karena Miss Maria ada di rumah, jadi tidak perlu memakai masker. Dadah, Tuhan Yesus memberkati anak-anak ya.